Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Video kali ini saya mau membuat sebuah monitoring. Namanya panel surya. Ini di monitoring bisa via komputer ataupun via HP. Nah, sebenarnya video-video saya ini sudah banyak. Ya, mungkin ada 4 atau 5 itu. Mungkin kayaknya lebih yang berkaitan, yang berisi tentang masalah monitoring panel surya. Bisa kita monitoring produksinya, konsumsinya, baik dari sisi arus AC maupun arus DC. Tapi banyak yang tanya, banyak yang gagal, yang berhasil pun banyak. Jadi imbang antara yang berhasil dan yang gagal. Padahal ini juga cuma copy paste misalnya. Tinggal mengcopy paste kode atau coding source kode itu ditaruh di suatu program. Berikut dengan wiring-wiringnya, misalnya pengkabelannya. Ini disambungkan kemana, ini disambungkan kemana. Menurut saya itu sangat mudah, tapi ternyata masih banyak yang gagal. Makanya akan saya buat ulang. Simak terus videonya. Oke, yang akan kita buat kali ini adalah sebuah monitoring PLTS dengan 2 PSM 004, 2 AC, dan 1 PSM 17 untuk DC. Jadi 2 AC, 1 DC. Ini aslinya seperti ini, bisa dipesan ke Om Coin 500-an kalau yang males buat. Untuk yang pertama, kita itu harus tahu dulu wiringnya. Jadi untuk kabel-kabelnya itu disambung kemana, maksudnya seperti itu loh ya. Kita harus tahu dulu itu. Nah, ini yang namanya Node MCU macam ini nih. Ini pin-pinnya ini ya setidaknya kita tahu lah. Nanti kita itu colokan kabelnya itu kemana, seperti itu. Ini kabel, misalnya pakai kabel Dupont ini kemana, colokannya ini kita masukkan kemana, kita sambung kemana. Atau yang mungkin langsung mau disolder, misalnya ini, nah macam ini nih. Misalnya pakai PCB yang seperti ini nih, mau disolder langsung bisa, biar lebih mantap. Atau pakai ini Node MCU board, nah ini juga bisa, tinggal pakai kabel Dupont. Nah ini bisa. Nah ini setidaknya kita tahu dulu pin-pinnya itu sebelah mana, nanti yang akan kita sambungkan atau hubungkan. Kalau salah colok, salah masuk, meledak, ya enggak juga. Cuma akhirnya alat yang kita bikin ini, kita buat ini tidak bekerja dengan baik atau gagal, seperti itu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Untuk PSM 17, nah ini ada, kita gunakan pin D1 dan D2. Nah, di sini disebutkan bahwasanya RX to pin D1, terus TX to pin D2. Nah, di sini kita lihat kalau untuk RS485 atau TTL-nya itu kan pakainya yang seperti ini nih. Di sini kan nggak tertulis RX maupun TX. Yang di sini TX-nya itu tulisannya RO. Di sini nih. Di sini ada poin, ada pin-pin ini ada tulisannya DI, DE, RE, RO. Nah, ini kita gunakan yang RO. Kita gunakan yang RO itu untuk RX. Terus yang TX-nya itu kita gunakan DI. Nah, kita pakainya ini. Jangan salah ini. Kalau ketukar nggak apa-apa, cuma jadinya nggak berfungsi. Nanti untuk yang ke PSM 17 itu kabelnya cuma 2, A sama B. Terus yang lain-lain itu VCC sama ground itu berarti nanti semuanya kita kasih daya 5 volt. Seperti itu. Termasuk yang untuk PSM 004. Selanjutnya untuk ke PSM 004,
Nah, di sini kita sudah ngasih di codingnya itu udah ditulisi untuk yang PLN maupun untuk yang ke inverter. Nah, misalnya ketukar bagaimana? Nggak apa-apa, tetap berfungsi. Cuman non jadinya namanya kan ketukar PLN sama inverter, itu nggak masalah. Nah, ini kabelnya itu ada 4. Kabel yang untuk ke node MCU itu ada 4. Ambil 2 saja lah, RX sama TX-nya. Jadi di sini maksudnya gini, untuk VDD maupun ground atau VCC, intinya ini antara PSM 17, PSM 004 itu power supply-nya itu 5 volt, 5 volt. Intinya 5 volt. Nah, itu nanti dihubungkan semuanya itu. Pokoknya dari PSM 17 sama PSM 004 semuanya membutuhkan power supply itu 5 volt. Nah, itu kita harus perhatikan itu. Memang di sini nggak saya gambar. Nanti kalau saya gambar semuanya ya gambarnya berantakan, banyak garis sana garis ini. Intinya yang harus dipahami sama para penonton itu, untuk satu dayanya PSM 17 maupun PSM 004 itu 5 volt. Termasuk yang ke node MCU. Yang node MCU itu kita gunakan paling pojok ini, di gambar ini pojok bawah ada V-in sama GND atau ground. Nah, itu dikasih 5 volt. Seperti itu. Terus kalau yang pakai node MCU base, nah itu bisa pakai 12 volt. Yang penting ditancapkan ke node MCU base. Kalau yang pakai step down berarti ya 5 volt tadi. Atau mau pakai charger HP, yaitu ada colokan micro USB, itu bisa juga. Ke PSM, nah tadi ini kita ke PSM. Nah, di PSM ini kalau yang ini nanti ke arus listrik ya. Di sini ada tulisannya di sini nih. Kalau yang 10 ampere itu di tengah, itu untuk powernya itu ada, itu diperhatikan. Ini yang detail-detail ini diperhatikan sendiri, maksudnya ada pemasangannya ada sendiri. Ini kalau salah masang kan keluar api kalau yang ini kan harus AC 220. Ini di sini ada. Nah, siapa tahu nanti pemirsa itu pakainya yang 100 ampere, itu kan beda lagi. Kalau saya tunjukkan ini, yang di sini pokoknya ada tulisannya di sini nih. Ada tulisannya di sini. Ya, ikuti aja yang dibeli sama rekan-rekan. Ini yang dibeli seperti apa, yang 10 ampere atau yang 100 ampere. Nah, itu kan kalau yang 100 ampere itu biasanya center tabnya itu atau CT-nya itu tersendiri. Nah, ini kabelnya itu kan ada 4 yang tadi saya sebutkan. Untuk satu dayanya itu 5 volt, itu juga dihubungkan. Terus untuk kabelnya itu cuma ada 2, yang maksudnya yang ke node MCU itu kita hubungkan itu ada D5 dan D6. Nah, seperti itu tuh. Itu D5 sama D6 itu dihubungkan ke TX maupun RX. Itu sudah ada itu. Jadi pin D6 itu dihubungkan ke TX, pin D5 dihubungkan ke RX. Jadi saya rasa itu cukup jelas. Nah, cuma kadang pemirsa itu kadang ada yang barangnya belum ada udah dibayangkan. Itu yang kadang jadi akhirnya meragukan sendiri akhirnya kan. Tapi kalau barangnya sudah ada, sudah kelihatan. Di sini ada tulisannya semua ini nih. Nah, di sini ada tulisannya TX, RX, 5 volt, ground. Nah, ini sebenarnya bukan hal yang sulit. Nanti ketiga, berarti 4 sama ini ya. 4. Ya 5 sama ini konverternya, berarti yang namanya 5 volt itu digabung semuanya menjadi satu. Digabungkan 5 volt. Terus yang ground juga digabungkan menjadi satu. Nah, itu kita hubungkan ke 5 volt untuk power supply-nya. Terus ke PSM yang kedua atau yang ke inverter itu udah ditulis. Yang pertama tadi saya sebutkan itu untuk PLN. Yang sekarang ke PSM yang untuk inverter. Itu kita menggunakan pin nomor D7 sama D4. D7 sama D4. D7 kita hubungkan ke RX. TX maksudnya, ke TX. Ke TX yang di PSM 004. Terus pin D4 kita hubungkan ke RX yang ada di PSM 004. Seperti itu, sangat mudah sebenarnya.
Cuma kadang pemirsa itu belum ada barangnya udah dibayang-bayangkan. Kalau udah kelihatan begini. Nah, itu sebenarnya bukan masalah. Oh, kelihatan seperti itu. Diangen-angen bisa karena sudah ada barangnya. Nah, itu nanti semuanya berarti 5 voltnya saya ulangi lagi dihubungkan ke power supply. Kita mulai wiringnya seperti ini. Kita butuh kabel Dupont ini, female untuk menyambungkan. Nah, ini ada 4 kabel, ada 4 kabel nih. Kita pasang dulu ke PESM 004 nih. Seperti ini nih. Ya, seperti ini nih. Kita pasang, habis itu ini kabel warna hitam ke ground. Warna hitam ke ground. Kita masukkan ini yang warna oranye ke positif 5 volt. Nah, ini kita pasang dulu. Nah, macam ini nih. Habis itu nih kabel yang tengah. Kabel yang tengah merah RX, ini merah RX. Merah RX kita yang ke PLN dulu itu berarti D56. Ini D6 dulu. D6. Nah, di sini nih D6. Nah, macam ini D6. Ini kita masukkan D6. Satunya lagi ya, ini pakai 4 lagi. Masukkan ke sini. Nah, macam ini. Groundnya warna biru. Ground biru. Putihnya positif 5 volt. Nah, habis itu TIKRX-nya menuju D7 sama D4. D7 sama D4. 4. Nah, macam ini aja ini, D7 sama D4 kan gampang. Ini tuh PESM AC-nya. Ini ngeceknya gampang. Udah bener apa belum? Nah, ini udah bener. Ini udah bener. Ini kalau dicek yang menyala sebelah tipis ini ini yang sini kan ini apa namanya? Nyala tipis. Tapi kalau yang nyala sebelah sini, ya sebelahnya atau nyala terang, ini kabelnya masangnya salah. Ini udah benar. Nah, ini udah benar. Sekarang ke PESM AC dulu. PESM AC, PESM DC. Ini dibuatkan ini kabel gini nih. Kabelnya itu cuma 2, tengah itu A sama B, kanan kiri ini positif negatif 5 volt. Nah, ini saya paralel. Ini positifnya. Nah, ini kita gabung juga di sini. Berarti yang biru positif 5 volt. Positif 5 volt, kita gabung di sini. Terus ini negatifnya, ini. Jadi PESM 17 sudah dapat, harus.
Nah, terus yang ini kita sesuaikan ini ya, ini A sama B itu tadi. Ini di sana ada tulisan ini. Ada tulisannya A sama B. Satunya VCC positif, terus GND ini ground atau negatifnya. Nah, tinggal kita pasang ini nih. Sekarang berarti di sini nih. Mulai dari DI itu D3. DI itu D3, DI. DI itu kuning itu D3. DI itu D3. Terus RE itu DO. RO itu D2. Ini dulu RO itu D2 sebelahnya. RO itu D2. RE itu D1. RE itu kabel warna ungu. D1. D1. RO itu D2. RO itu kabel warna hijau. Udah tadi ya. Tinggal DE. DE itu D0. Oh, ini udah selesai, tinggal pasang sebelahnya. Nah, macam ini nih, sederhana sekali. Tinggal colok begini tok. Nggak begitu sulit. Oke, kita sudah mau masuk ke season kedua, yaitu untuk menginstal codingnya. Menginstal coding ke NodeMCU-nya. Ini yang di-download dari link deskripsi, isinya ini nih. Nah, ini kodenya seperti ini nih. Ini diekstrak dulu. Nah, ekstrak. Nah, setelah diekstrak itu kita akan mendapatkan beberapa ini file. Kita buka yang Arduino Ino. Arduino Ino maksudnya yang ekstensinya Ino. Nah, kita buka. Kita masuk ke pengaturan. Nah, di sini linknya saya sediakan di deskripsi. Itu link untuk download NodeMCU Board Manager. Jadi itu diinstal dulu. Nah, itu masuk ke situ. Nanti kita itu bisa lihat. Nah, di sini kan belum ada nih, belum ada NodeMCU. NodeMCU-nya itu belum ada. Jadi kita harus install dulu. Itu tadi linknya disertakan. Kalau linknya nggak disertakan di pengaturan itu nggak muncul. Setelah sudah dimasukkan itu, kita ketik SP8266. Nah, kita klik di situ muncul, lalu kita ketik install. Itu ditunggu sampai selesai. Nanti baru kita lanjut ke 3 langkah berikutnya. Ini sebelum langkah ke langkah selanjutnya ini dipastikan. Ini kalau ada warna kuning-kuning begini error ini, itu harus segera diatasi. Nah, biasanya dari jaringan kadang. Dulu saya pernah seperti ini nih, ketika menggunakan IndiHome ini bermasalah seperti ini. Downloadnya Board Manager itu nggak mau. Akhirnya saya tethering pakai HP, itu saking kepepetnya dulu itu baru jadi. Ini jangan dilewati, maksudnya kalau gagal harus diatasi. Pastikan semuanya bisa. Setelah selesai kita bisa cek. Nah, itu kita bisa cek di Board Manager itu NodeMCU-nya sudah ada belum. Kita pakai NodeMCU yang 12E. Tahap kedua kita install Modbus Master. Nah, kita di sini ada saya sertakan di ini aja. Saya sertakan di link deskripsi download, itu ada Modbus Master. Itu di-download bentuknya zip. Bentuknya zip langsung kita tambahkan. Kita pilih Modbus Master. Itu ada Modbus Master. Klik. Nah, itu kita tambahkan. Itu langkah yang kedua. Selanjutnya kita menuju ke library. Nah, kita menuju ke perpustakaan, ke library. Ada dua setidaknya harus kita install di situ. Kita menuju ke library, di situ kita ketik. Yang pertama adalah ESP Software Serial. Nah, itu kita ketik di situ. Nah, ini agak lola ini internetnya ini.
ketik di situ ISP software serial. Tuh, komputernya termenung. Ini dari jaringannya ISP software serial. Nah, ini ke repositorinya. Kita ketik di situ, habis itu kita install ISP software serial. Nah, itu kan muncul. Nah, itu kita klik install. Ya, diinstal. Nah, ini setiap langkah ini jangan ada yang gagal. Harus kita pastikan apa yang kita lakukan itu berhasil. Kalau ini gagal ya nanti codingnya error. Nah, ini ISP software serial sudah selesai. Satu lagi, kita install library Blink. Kita ketik di situ, Blink. Nah, ketik Blink, habis itu ya kita install juga. Nah, itu sudah muncul paling atas. Nah, kita pilih yang paling atas itu install. Nah, itu nanti Blinknya terinstall, library-nya terinstall. Untuk selanjutnya kita juga perlu menginstal library untuk PESM. Nah, ini kita pakai PESM 004. Kita klik PESM, habis itu kita klik install. Proses terus berjalan. Setelah itu baru kita upload ke Node MCU-nya. Ini setelah terbuka itu kita nggak ngapa-ngapain. Kita cuma ganti baris kedua itu di atas itu ada 2 baris itu kita ganti. Jadi kita masuk ke Blink Console, kita download bukan download, kita masuk ke situsnya Blink. Kita di situ kita login gitu. Login, habis itu kita bikin sebuah template, membuat ini nanti kita dapat itu apa namanya itu, yaitu template ID sama ini. Nah, itu kita copy, kita taruh di atas. Nah, kita taruh di atas baris kedua paling atas itu 2 itu dipaste di situ. Nah, seperti itu, enggak ada perubahan yang ini, cuma itu aja. Dilanjutkan untuk penginstalan. Nah, itu kita pilih portnya, itu pastikan portnya sudah ini. Kita colokkan NodeMCU-nya dulu. Ini NodeMCU-nya belum dicolokkan. Habis itu nanti ada muncul port di situ. Port itu kita pilih port 3, COM3, COM4, COM5 misalnya seperti itu. Itu kita pilih, ya, baru kita ini install. Upload. Sebelum upload itu dikompil dulu. Itu dari sananya itu dicek kode-kodenya ini ada yang error enggak. Salah satu spasi saja itu, spasi, tanda baca, apa segala macam itu error. Pokoknya jangan diotak-atik. Kalau ini ambil yang atas saja itu 2 itu kita ganti. Ini programmernya itu kayaknya rambutnya botak ini. Ngetiknya banyak sekali, nggak boleh salah satu karakter saja itu nggak boleh salah. Ini juga sekitar 1 menit lah untuk upload, ini sekitar 1 menit, ini nggak begitu lama. Habis itu nanti kan ada tulisannya itu di bawah itu warna merah. Ketika sudah selesai kompil, dia akan upload ke NodeMCU. Lah, ini udah mulai upload itu. Sekian persen tahu-tahu 100%. Udah selesai. Ini enggak begitu lama. Yang lama itu pas proses pengecekan, kompilnya itu pengecekan coding. Itu dicek dulu. Nah, itu udah selesai codingnya, udah diupload, udah masuk. Nah, tinggal kita setting, kita nyalakan.
Ini setelah diinstal, nah ini kita tinggal mencobanya. Nah ini kita hubungkan ke adaptor 12 volt di Note MCU base. Untuk ke arus AC nya itu jangan dihubungkan dulu. Nah ini sudah menyala. Tinggal kita setting di HP nya. Kita menuju ke HP, kita buka aplikasi Blink. Habis itu kita tambahkan device, pilih yang paling atas. Nah itu tinggal start. Nah itu kita pilih, itu akan menghubungkan ke WiFi. Nah ini WiFi-nya dari Blink. Nah internet terputus sebentar. Habis itu kita akan tersambung. Nah gitu kita tinggal ikuti saja, ikuti wizard atau panduan yang dari sana itu. Ini agak lumayan, ini sekitar 1 menit lah. Saya potong aja lah. Ini dilanjutkan ini pembuatan ini ya widgetnya ini sesuaikan selera masing-masing. Kalau ini sudah masuk ke selera masing-masing. Mungkin ada yang senangnya grafik, ada yang senangnya itu tampilan-tampilan ini macam-macam, ini kan udah selera masing-masing. Ya ini ada yang belum. Ini data stream ya. Data streamnya ini kita buatnya itu di laptop, bukan di HP. Ya, nanti saya buat. Ini untuk ini ya tinggal dibuat saja ini sesuai selera masing-masing. Termasuk warna-warnanya. Mungkin ada yang suka warna pink, ada yang suka warna kuning. Itu kan sudah selera masing-masing. Jadi ini mungkin dilanjut sendiri. Kalau yang untuk ini termasuk untuk data stream. Untuk pembuatan data stream itu mengacu pada virtual pin yang ada di coding. Dari V0 sampai V1, V2, V3, nah ini dan seterusnya, yaitu diteruskan sendiri. Nah ini sudah saya colokkan tadi, ini sudah membaca untuk arus AC-nya itu 234 tegangan AC. Ini baru saya tampilkan tegangan. Nah ini saya hubungkan juga untuk DC-nya ini. Ini untuk arus DC-nya, PSM-nya belum saya hubungkan, nggak saya videokan. Tapi saya hubungkan ini, maksudnya posisi saya menghubungkan nggak saya videokan, maksudnya seperti itu. Nah itu sudah saya hubungkan. Itu saya pakai adaptor, itu tegangannya 15,8. Intinya saya cuma ngetes saja PSM 004 nya berfungsi, PSM 17 nya juga berfungsi. Sudah tampil di layar. Nah ini kan udah, kalau arus AC nya dihubungkan ini menyala. Ini cuma saya coba satu, intinya dua-duanya udah bekerja sih. Udah saya coba, ini saya cabut dulu lah ya, siapa tahu kesenggol kan. Nah, gurih itu. Terus untuk pengaturan dashboard di ini semuanya ya saya rasa saya nggak perlu inilah ya, terlalu panjang videonya nih. Nah ini nih, ini tinggal lihat di codingnya nanti itu V1, V2 itu berurutan sampai sebanyak itu dibuat di data stream. Nah jadi ini buat data stream di Blink konsolnya. Nah Blink konsol lah, di sini ini ada data stream ini. Nah ini dibuat juga di sini. Sebelum melangkah ke tadi itu, kita itu membuat data stream di sini dulu. Sini data stream, misalnya ini edit nih, pojok sini edit. Nah ini kita di sini buat data stream, new data stream. Terus kita pilih itu virtual pin. Nah ini virtual pin ini kita pilih. Nah di sini kan ada 3 pilihan nih. Datanya tipenya itu integer, double, string. Nah intinya ini begini, kalau yang double ini intinya ya masalah digit, angka di belakang koma, maksudnya seperti ini nih. Nah di buku Arduino itu seperti itu. Intinya tipe-tipe data itu seperti ini disebutkan. Intinya ini untuk masalah berapa digit, mampu berapa digit. Yang kita pakai itu yang double.
gitu. Atau yang single, kalau yang string itu beda peruntukan lagi. Nah gini kan, ini macam untuk switch atau saklar biasanya pakainya integer, tapi kalau untuk ini biasanya pakainya double begitu. Nah ini nanti kita satuan, kita isi di sini semuanya. Ini di custom sendiri, enggak saya jelaskan lebih lanjut ini, kalau saya jelaskan panjang sekali. Ini ditambah lagi berarti untuk setting HP-nya juga sekilas itu juga masalah selera. Saya nggak bisa ini selera tiap orang lain-lain, saya cuma sekilas saja. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja. Saya berusaha menjawab sebisa mungkin. Saya juga sudah berusaha menjelaskan sedetail mungkin, biarpun ya mungkin ada banyak kekurangan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.